Nova. Bagaimana perasaan Ibu pada pagi hari ini? Baik. Pokoknya sangat baik lah. Novela dengan kakaknya? Baik. Sehat, Puji Tuhan. Ya, sehat. Anak-anak sehat, kita pun bisa bekerja dengan nyaman ya Bu ya. Baik Ibu, seperti apa yang sudah kita sepakati kapan hari ya. Hari ini saya akan menemani Ibu, kita sama-sama di kelas pada saat Ibu mengajar. Namun sebelumnya kita cerita-cerita sedikit tentang proses yang akan kita lakukan nanti ya Bu ya. Ibu bisa sebutkan ini tujuan pembelajaran pada proses mengajar nanti Ibu? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada manusia dan menganalisis mekanisme pewarisan kelainan sifat pada manusia. Baik. Nah, untuk prosesnya strategi apa yang sudah Ibu persiapkan Ibu? Strateginya itu saya akan menyampaikan materi. Setelah itu saya akan membagi siswa dalam kelompok dan saya membagikan LKPD kepada peserta didik untuk mengerjakan. Setelah itu peserta didik itu mempresentasikan hasil diskusi. Oke, baik Ibu. Berarti ada kegiatan diskusi kelompok di dalamnya ya Bu ya. Nah, pada proses nanti ada tidak area pengembangan yang hendak dicapai yang ingin saya amati dari kegiatan nanti Ibu? Ada. Yang dicapai itu pengelolaan kelas pada saat diskusi kelompok. Oke, pengelolaan kelas pada saat diskusi kelompok. Baik, hanya seputar ini saja Ibu. Nanti setelah observasi di kelas baru kita akan melanjutkan cerita-ceritanya ya Bu ya. Ya baik Ibu. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Bagaimana perasaan Ibu pada pagi hari ini? Semuanya baik-baik. Oke, baik Ibu. Beberapa waktu yang lalu sebelum kita sama-sama di kelas ya Bu, untuk kegiatan observasi dengan Ibu yang saya lakukan, kita sudah berbincang-bincang sedikit. Jadi hari ini kita lanjutkan lagi pembicaraan tersebut. Bisa kita mulai Ibu? Untuk yang pertama sekali, Ibu bisa gambarkan lagi sedikit proses yang terjadi dari, mungkin Ibu bisa sebutkan dari tujuan awal pembelajaran dengan rangkaian apa yang sudah Ibu lakukan di kelas pada saat saya observasi Ibu pada waktu itu. Ya, tujuan dari pembelajaran yaitu mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada manusia dan menganalisis mekanisme pewarisan kelainan sifat pada manusia. Dan mekanisme pembelajaran ini, itu mekanismenya itu secara kelompok dengan cara saya membagikan LKPD pada siswa. Sebelumnya itu mungkin saya harus memberikan gambaran materinya dulu. Setelah itu
itu saya membagikan LKPD dan saya membagikan siswa dalam kelompok. Peserta didik itu dalam kelompok. Dan setelah saya membagikan itu siswa dalam kelompok, yang tentunya saya akan membagikan itu LKPD. Dalam pengerjaan peserta didik itu saya akan berkeliling untuk memperhatikan, memantau jalannya itu peserta didik dalam mengerjakan LKPD. Dan bagaimana saya itu menanyakan apakah dalam mengerjakan itu LKPD itu ada kesulitan dalam mengerjakan atau tidak. Setelah itu saya menilai cara kerja dari siswa dan keaktifan dalam mengerjakan itu diskusi kelompok LKPD yang saya bagikan. Oke, baik Ibu. Dalam keseluruhan proses pada saat kita observasi waktu itu, Ibu, apa hal yang Ibu sudah rasa sudah baik? Yang saya rasa itu, Ibu, saya rasa cukup baik. Itu dalam penilaian juga berjalan dengan baik. Saya rasa baik karena semua itu berjalan dengan baik. Sehingga penilaian saya juga untuk saya memantau siswa juga berjalan dengan baik. Nah, kalau dari keseluruhan proses, menurut Ibu penilaian sendiri ya, ada tidak hal-hal yang masih perlu Ibu perbaiki? Ada hal-hal yang saya harus perbaiki pada pertemuan berikutnya itu ada. Itu yang saya lihat itu kekompakan dalam mengerjakan itu LKPD diskusi itu. Saya lihat itu karena jumlahnya begitu banyak, karena saya bagi itu per leret, jadi jumlahnya ada 6 orang sampai 7-8 orang. Jadi keaktifan dalam mengerjakan itu LKPD itu ada yang aktif kerja, ada yang tidak aktif kerja. Jadi pertemuan berikutnya lagi yang saya harus rubah itu jumlah orang dalam peserta didik. Jumlah peserta didik itu harus saya kurangi. Misalnya hanya jumlahnya 4. Kan tadi dalam kita selama saya melakukan itu kegiatan pembagian LKPD itu untuk peserta didik diskusi, itu jumlahnya begitu banyak, jadi saya harus kurang. Jadi yang harus saya rubah itu supaya keaktifan dalam diskusi kelompok itu peserta didik itu semua aktif. Kalau jumlahnya banyak itu lain ada duduk cerita, akhirnya tidak berjalan dengan baik. Yang tadi saya lihat yang dalam pembelajaran. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan ya secara proses, Ibu sudah tahu baiknya di mana, terus ada hal-hal yang perlu diperbaiki di mana. Sekarang boleh dari saya Ibu saya sampaikan sedikit hasil pantauan dari saya selama kita observasi kemarin. Bisa Ibu? Secara keseluruhan saya lihat berdasarkan proses pengembangan yang ingin Ibu lakukan bahwa Ibu ingin saya memantau Ibu pada bagian pengelolaan kelas ya Bu, khususnya pada saat diskusi kelompok. Nah, dari hasil observasi saya selama proses, secara keseluruhan pengelolaan kelas yang Ibu lakukan sudah baik. Namun ada catatan juga seperti yang Ibu sebutkan tadi, saya juga melihat halnya demikian. Pada saat diskusi kelompok itu yang pengelolaannya agak sedikit kurang efektif. Karena kemarin itu memang ada kelompok yang jumlahnya 4 orang, terus ada kelompok yang jumlahnya 6 orang, 7 orang. Jadi tidak sistematis antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Terus pembagian anggota kelompok juga tidak heterogen, sehingga dalam proses saya melihat ada kelompok yang jumlahnya banyak, separuh anak-anak hanya duduk saja. Kemudian ada anak yang juga duduk bercerita, malah ada satu orang anak dan dia sempat tidur.
tidak melakukan apa-apa. Jadi pada poin itu Ibu untuk pengelolaan kelasnya nanti Ibu fokuskan kembali pada saat diskusi kelompok pengaturan yang lebih efektif seperti apa. Itu dari hasil pemantauan saya. Nah, di sini Ibu terhadap proses refleksi kita kan terhadap kekurangan yang tadi saya sudah temukan, Ibu juga sudah temukan hal yang perlu diperbaiki. Ada tidak rencana pengembangan tindak lanjut yang Ibu lakukan untuk artinya mengantisipasi hal seperti ini jangan terjadi lagi ke depannya? Ya, saya akan berbagi pada pertemuan berikutnya kalau ada materi tentang materinya diskusi. Saya akan rubah jumlah siswa dalam diskusi kelompok. Bisa itu saya akan rubah sehingga efektif dalam pembelajaran. Semua ambil bagian, ambil pendapat kasih keluar, jangan hanya 1-2 orang yang kasih keluar pendapat, 2-3 orang itu ada cerita. Ibu bisa gambarkan sedikit, semisal ada pengelompokan begini lagi nantinya Ibu akan kelompokkan anak-anak model yang bagaimana Bu, dengan cara seperti apa? Modelnya seperti ini, misalnya anak yang awal tuh yang ada aktif untuk mengeluarkan apa yang dia tahu itu dikasih keluar kepada teman-teman. Saya kelompokkan dengan yang malas tahu, maksudnya yang hanya duduk dengar dan dia hanya duduk untuk bercerita dengan kawan, maksudnya tidak ada perhatian. Jadi itu yang saya kelompokkan, itu saya bagikan supaya acak merata, supaya bisa memacu. Mungkin dia juga harus berpikir, karena kalau dia hanya 1 orang yang kerja, dia bagaimana dia punya rasa. Jadi itu yang nanti saya akan kelompokkan seperti itu. Saya membagi merata, makanya saya membagi mereka dalam jangan hanya yang mampu saja itu 1 kelompok, tetapi nanti saya acak supaya bisa mengambil bagian aktif dalam berdiskusi. Baik Ibu, terhadap rencana perubahan yang Ibu buat, kalau pertimbangannya kira-kira Ibu membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa berproses ini? Kapan Ibu rencana ingin eksekusinya? Waktunya itu tadi saya sudah bilang tuh Ibu, itu nanti dalam pelajaran waktunya itu saya rasa itu 5 menit itu kita setiap hari itu kita masuk kelas dan kita sudah tahu watak mana yang sudah maksudnya watak yang sudah biasa berbicara, yang pendiam, yang malas tahu. Hanya waktu itu hanya 5 menit saja kita bisa. Karena kita sudah tahu bagaimana karakter. Berarti rencana akan segera ya pada pertemuan berikutnya kalau memang ada diskusi kelompok dengan cara pembagian anggota yang tepat. Tadi saya tangkap berarti yang paling aktif digabungkan dengan maksudnya yang tidak biasa berbicara, yang malas tahunya tinggi, yang pokoknya hanya mau harap gampang, itu yang nanti saya akan kelompokkan dengan yang aktif supaya suasana kelas itu hidup. Jangan hanya 1 kelompok saja yang hidup, yang lain itu pokoknya apa yang tertulis itu sudah. Pokoknya saya akan buat keaktifan dalam kelas. Jangan hanya 1-2 orang yang bisa, yang lain itu sudah, yang lain kawan bisa, saya cukup sudah. Itu yang kadang buat siswa minder kalau kita tidak gabungkan dengan siswa yang aktif supaya memacu pikiran mereka itu nanti merasa minder. Kadang siswa seperti itu merasa minder untuk mengeluarkan pendapat. Jadi kita harus gabungkan supaya mungkin dari situ itu dia bisa mampu untuk mengelola dengan baik. Hanya mampu untuk mengeluarkan dia punya pendapat, jangan ada perasaan saya tidak mampu. Jadi kadang teman-teman yang sudah mampu itu 1 kelompok, maksudnya yang biasa aktif berbicara 1 kelompok, yang tidak biasa itu dia akan malu-malu. Jadi itu yang nanti saya akan rubah. Baik Ibu, strateginya bagus sekali. Jadi saya harap nanti pada saat proses perubahan ini, kalau memang saya juga ada waktu Ibu bisa menginfokan biar saya juga bersama-sama melihat perubahan ini ya Bu ya. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Ibu berikan kepada saya pagi hari ini.
semoga sebagai pendidik kita berdua bisa melakukan yang terbaik untuk kebaikan peserta didik kita. Baik Ibu, terima kasih.